Jadi tema hari ini memang sebenarnya mempunyai basis dan relevansi yang sangat spesifik sebenarnya terkait dengan momentum kita untuk menjalani menjelang pemilu 2024 tentunya. Mungkin kita berbicara bukan dalam konteks ada perubahan konstelasi politik tadi malam ya, tapi kita mungkin tentang bagaimana nanti menghadapi pasca pemilu 2024. Nah, satu hal yang saya ingin katakan bahwa tradisi kita sebenarnya harus diluruskan. Tradisi bernegara kita, tradisi tentang bagaimana merawat dan melihat lembaga kepresidenan itu seperti apa, kemudian pejabat atau orang yang kebetulan menduduki jabatan sebagai presiden itu diperlakukan, ini sebenarnya sangat akrab dengan perjalanan ketatanegaraan dan secara historis sebenarnya ini menjadi sesuatu yang tentunya kita saksikan mulai dari Bung Karno, kemudian setelah itu Pak Harto, sampai dengan Gus Dur dan lain-lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi sebuah cerminan yang harus kita benahi ke depan. Saya melihat satu hal bahwa belum terbentuk satu tradisi ketatanegaraan kita yang tentunya bisa memproteksi bahwa jangan sampai seorang kepala negara atau mantan kepala negara itu ketika menjabat setelah itu diseret-seret, katakanlah seperti itu. Dia menjadi sesuatu yang tidak majestis, dia tidak mendapatkan kedudukan yang kurang bagus di depan masyarakat, katakanlah gitu ya. Ya seperti Bung Karno, akhirnya kita melihat sesuatu yang sangat menyedihkan, dan itu sebenarnya tidak bermaksud kalau konteks saya ini adalah bagaimana agar mereka itu imun terhadap persoalan penegakan hukum, atau mereka nantinya menjadi orang yang tidak disentuh oleh misalnya satu kejahatan ataupun satu tindakan kriminal seperti yang saat ini sedang terjadi di Amerika Serikat. Tapi sejarah ketatanegaraan kita sebenarnya harus berubah, bahwa kalau ke depan itu sebenarnya jangan lagi kita terjerembab dalam soal-soal seperti itu. Akhirnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari Amerika, misalkan bagaimana warisan ketatanegaraan mereka, warisan orang-orang yang kebetulan menjadi presiden, dan pada akhirnya mereka turun dengan cara yang baik. Ada satu transisi kekuasaan yang sangat mapan, yang sangat bagus, mulai dari George Washington pada saat menjabat sebagai presiden sampai dengan presiden-presiden setelah itu. Mungkin hari ini akan berbeda, bahwa misalnya dengan Trump saat ini diseret ke depan mahkamah atau di depan tribunal, saya kira itu mungkin sedikit keluar daripada konteks yang sebenarnya secara konvensi telah diterima sebagai satu tradisi ketatanegaraan yang baik dan sehat. Nah, saya memandang begini, kita memang sampai dengan saat ini belum punya semacam undang-undang tentang transisi kekuasaan presiden. Ya, jadi inginkannya begini, bayangan saya itu kalau satu ketika kita mengkodifikasi satu perangkat hukum yang acak, ya, yang bagus, untuk bagaimana mengatur transisi kekuasaan itu. Transisi kekuasaan itu sebenarnya ada beberapa hal positif, misalnya untuk menjamin stabilitas pemerintahan yang akan datang. Jangan lagi hukum dijadikan sebagai alat gebuk, katakanlah seperti itu, untuk bagaimana melawan politik. Nah, ini tradisi ini yang harus kita hentikan. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur sistem yang sedapat mungkin lebih adaptatif dan memang tentunya dengan satu kewibawaan yang tinggi, gitu ya. Jadi, Prof. Rocky, saya mau katakan begini. Cukup sebenarnya banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan dari Bung Karno, kemudian Pak Harto, kemudian juga terakhir dengan Gus Dur, dengan instrumen bagaimana agar mereka diperlakukan, dan pada akhirnya sebenarnya itu yang harus kita antisipasi ke depan dengan cara agar bagaimana ada satu pengaturan yang baik, dia ditingkatkan menjadi satu pengaturan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk hukum positif, agar bagaimana satu transisi itu bisa dilakukan dengan cara yang beradab. Atau bagaimana satu transisi kekuasaan itu bisa dilakukan dengan cara yang sebenarnya ya tentunya bisa memberikan satu kepastian dan kesinambungan, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan lagi menjadi satu ajang balas dendam, ataupun mungkin bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pada akhirnya sangat jauh dari prinsip dan tradisi kita sebagai satu bangsa yang beradab. Memang kalau kita ikuti pikiran-pikiran Prof selama ini, memang kalau istilah Prof itu jangan sampai kesantunan kita itu mengalahkan nalar kita, tapi sebenarnya juga bukan berarti demikian. Tapi tentunya ada satu pengaturan, ada kaidah-kaidah yang diatur sedemikian rupa agar satu transisi itu bisa berjalan dengan cara yang jauh lebih beradab. Mungkin sebagai pemantik awal, nanti kita akan kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tini. Iya, aplaus dulu dong untuk Pak Dr. Ini gagasannya menarik.